Para ahli dan pelaut zaman es menyatakan laut itu dibatasi oleh daratan, tetapi kita dengan bangga menuduh mereka tidak berpengetahuan. Wih, bangun! Bersama Budi SPR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos, 5 warna. Bilang ke sini. Jangan lupa Kesangsian, kendala di hati. Ada jawaban, fakta penuh arti. Tak usah lagi bingung, hasil penelitian mendukung. Niscaya banyak fakta terkandung di balik misteri gunung-gunung. Yang super dasar Toba dan Krakatau, yang lain-lain ibarat pandangan masih silau. Segi-segi kesehariannya belum terpantau. Maklumlah, membaca sejarah tidak seperti makan bakpao. Letusan Gunung Tambora di Nusa Tenggara saja mengubur beberapa pusat peradaban di sekitarnya. Di awal abad ke-19 peristiwanya bahkan mengakibatkan kematian di Britania. Mengapa istilahnya baru belakangan saja ditemukan Borobudur? Karena sekian lama, ratusan tahun terkubur. Mungkin ada hubungannya dengan letusan Merapi 1006 mengakibatkan bangunan candi super megah itu terbenam. Bayangkan bagaimana dengan letusan gunung yang membelah Jawa dan Sumatera. Bukti nyatanya hingga tercipta Selat Sunda. Kedahsyatannya setara dengan letusan Gunung Toba, Krakatau dan Toba, gunung super dunia. Diameter kaldera Krakatau setara Toba sekitar 50 km, tercipta dari kekuatan letusan setinggi 50.000 meter. Bentangan cendawan atau payung ubur-uburnya 150.000 meter. Wow, membayangkannya saja serasa gemetar. Para ahli dunia mencari mitos sungai surga, tak usahlah lagi repot-repot. Di dasar Laut Jawa dan sekitaran dasar Laut Natuna, gunakan alat yang canggih juga pasti tersorot. Terdapat sungai sangat besar di tengah dasar Laut Jawa, berhulu di bagian selatan Pulau Sumatera, bermuara di Laut Sulawesi, dekat Selat Lombok. Dahulu perhubungan antar benua hanya melalui Selat Lombok. Selat Lombok gerbang orang berlayar, tidak ada Selat Malaka dan selat yang lain-lain lagi. Selat Lombok diapit 2 pilar, Gunung Agung dan Gunung Rinjani. Para ahli dan pelaut zaman dulu pastilah hebat. Tentu mereka juga melakukan penjelajahan yang cermat, jauh ke ujung timur sampai ke ujung barat. Segala sesuatu yang penting tentu pun dicatat. Ke utara bertemu daratan dan lapisan tebal es. Ke selatan hanya lapisan tebal es dan es. Ke barat terhalang oleh benua Amerika. Ke timur terhenti juga oleh benua Amerika. Di sebelah utara benua panjang itu Selat Bering membeku. Di bagian lain daratan Argentina dan kutub selatan menyatu. Memberikan gambaran pada waktu itu laut sekedar hamparan air yang membentang. Laut bagaikan segi 4 persegi panjang.
Para ahli dan pelaut zaman es menyatakan laut itu dibatasi oleh daratan, tetapi kita dengan bangga menuduh mereka tidak berpengetahuan. Terkungkung oleh propaganda, klaim-klaim penemuan wilayah yang serampangan, lupa jati diri, jangankan protes, untuk sekedar bertanya pun tidak punya keberanian. Namun waktu juga yang akhirnya bicara. Dengan bukti-bukti yang sangat jelas tentara. Letusan Krakatau mengakhiri zaman es. Selat Bering dan selatan Argentina pun jadi akses. Banjir semesta. Air laut naik lebih 100 meter. Ada yang bilang 120 meter. Ada yang bilang 135 sampai 150 meter. Kita katakan saja air laut naik 130 meter. Sementara Laut Jawa hanya sekitar 50 meter kedalamannya. Pada zaman es merupakan dataran rendah yang indah memesona. Demikianlah duduk perkara sesungguhnya. Semoga membawa kebaikan bagi masa depan dunia. Salam bahagia.